Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung bulan Sya'ban, dan juga Allah Subhanahu di penghujung bulan Sya'ban Ramadan yang insya Allah akan datang menjumpai kita beberapa hari lagi. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di Ramadan yang nanti akan kita, kemudian juga semoga Allah Subhanahu bulan yang akan kita isi dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan baik dari apa yang kita laksanakan pada Ramadan tahun ibadah, amalan baik dari apa yang kita laksanakan pada Ramadan tahun sahabat, dan juga semoga tercurah nantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat nanti. Ikhwah juga diakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini di jejak akhir hayat nanti. Ikhwah diakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu oleh semuanya, kesempatan ini banyak amalan-amalan yang kemudian mungkin saja tidak kita biasakan untuk melaksanakannya di luar bulan Ramadan, tapi nanti di bulan Ramadan kita akan melaksanakannya, mulai dari puasa, qiraatul Quran, qiyamul lail, dan seterusnya. Amalan-amalan yang oleh karenanya tidak kita biasakan untuk melaksanakannya di luar bulan Ramadan, tapi nanti dengan amalan ibadah itu, mulai dari puasa, qiraatul Quran, qiyamul lail, persiapan terus. Sebelum kemudian kita memasuki bulan tersebut, main bola saja kalau kita tidak pemanasan semenit atau 5 menit akan merasa kram. Nah, bagaimana bulan Ramadan yang akan kita isi dengan ibadah selama sebulan penuh? Oleh karenanya perlu ada persiapan persiapan, harus merasa kram. Biasakan ibadah puasa misalnya, puasa sunnah, kemudian mulai membiasakan qiraatul Quran, dan yang kalah penting juga kita mempelajari fikih terkait dengan puasa misalnya kita laksanakan di bulan suci Ramadan nanti, yaitu terkait dengan utama. Oleh karenanya dan yang kalah penting juga kita mempelajari fikih terkait dengan kita laksanakan di bulan suci Ramadan nanti, yaitu terkait utama yang mudah kita amalkan secara maksimal di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, apa yang insya Allah akan disampaikan Ustadz akan bawakan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam kitab secara maksimal Fathul Qorib. Insya Allah akan disampaikan fi syarhi Al-Fadhi Taqrib li Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim dalam kitab Z, yang ini Fathul Qorib ya, fi syarhi Al-Fadhi Taqrib li Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim at-ta'rif dari puasa itu sendiri, baik bahasa ataupun secara syar'i. Kemudian yang kedua, membahas tentang rukun-rukun puasa, kemudian nawaqidus siyam, pembatal puasa, dan bahasa ataupun secara syar'i. Kemudian yang kedua, membahas tentang rukun-rukun puasa. Baik, karena waktu kita terbatas, Ustaz sampaikan dengan poin yang pertama, at-ta'rif.
Baik. Karena waktu kita terbatas, Ustaz sampaikan dengan poin yang pertama. Perhatikan. Kita pertama akan tadi sampaikan bahwa definisi dari definisi secara bahasa dan definisi al-imsak dari al-imsak artinya adalah menahan diri. Apa yang kemudian tahan ketika kita asyam istilah. Istilah puasa al-imsak asyam istilah. Min tulu' al-fajr hatta ghurub asy-syams bi susah hatta ghurub. Itu adalah al-imsak, menahan diri min jami'il muftirat, dan pembatal-pembatal puasa mulai dari tulu'il fajar, terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusoh, dengan niat yang khusus. Min jami'il muftirat ini nanti kita akan bisa dari tentang rukun terbitnya fajar ila ghurubi syams. Al-imsak itu artinya adalah menahan diri. Apa sih yang kita harus tahan? Ya. Nah, di sini menahan diri. Kita langsung pembahasan tentang rukun puasa, yang mana seperti yang pernah disampaikan bahwa rukun ini hal dalam ibadah, ya. Nah, batal atau suatu ibadah tersebut. Makanya perlu difahami bahwa rukun puasa, melihat dari ta'rif ini, itu dibagi tiga. Yang pertama adalah al-imsak, menahan diri. Nah, pertanyaan tadi, kira-kira apa sih yang ditahan? Nah, ada kedua ketentuan. Yang pertama, yang ditahan adalah al-muftirat. Semua pembatal puasa. Yang kemudian nanti insya Allah di poinnya kita akan bahas terkait apa saja sih pembatal-pembatal puasa tersebut. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah qabilin lis-shaum fin nahar qabil lis-shaum. Dan ini itu berlakunya hanya di siang hari yang memang kita diperbolehkan untuk berpuasa di siang itu, ya. Ini maksud dari al-imsak, menahan diri. Nah, kenapa? Karena ada beberapa hari yang kemudian kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa di dalamnya. Seperti apa? Al-Aidain, 2 hari raya, kita dilarang, diharamkan untuk berpuasa di 2 hari tersebut. Kemudian di apa? Ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita juga dilarang untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Kemudian di Ayyamus Syak atau Yaumus Syak, hari di penghujung Sya'ban, yang kemudian ragu apakah kemudian hari tersebut sudah masuk bulan Ramadan atau masih tanggal 30. Walaupun kemudian para ulama nanti akan ada pengecualian di Yaumus Syak ini. Nah, ini 2 poin yang perlu diperhatikan. Menahan diri adalah
menahan diri dari segala macam pembatal-pembatal puasa yang insya Allah akan dijelaskan. Dan yang kemudian adalah segala macam pembatal-pembatal puasa yang insya Allah akan dijelaskan. Bolehkan untuk berpuasa di hari tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bolehkan untuk berpuasa di hari tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting apa? Kalau kita tidak sampai niat, akan mengkonsekuensikan terhadap ini ya puasa yang kita laksanakan. Nah, niat, lihat di ta'rifnya biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Ada ketentuan dalam kemudian kita meniatkan dalam berpuasa. Beda ibadah. Ada ketentuan karena dalam niat berpuasa itu harus dalam syarat berpuasa. Beda karena dalam niat berpuasa itu harus apa at-tabyid? Artinya adalah niat yang kita ucapkan dalam hati kita itu harus, artinya adalah niat yang dimulai dari ucapkan dalam hati kita. Tidak boleh kemudian kita dimulai dari tidak kosong dari niat. Kenapa? At-tabyid ya bisa dilaksanakan saat sahur, ketika sebelum tidur terus. Dan ini menjadi syarat utama ya ketika kita ingin mengutarakan niat dalam hati kita. Dan ini tabyid ini syaratnya hanya utama ya ketika kita ingin mengutarakan niat. Karena dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertanya kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau, hal indakum ta'am al-yaum atau kama qala wasallam, apakah hari ini, ketika para istri mengatakan tidak ada, ketika Muhammad SAW mengatakan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa hari ini. Ini untuk puasa sunnah. Walaupun kemudian kita meniatkannya di pagi hari, kita belum makan apa-apa, dan ketika itu langsung kita meniatkan untuk berpuasa sunnah, itu tidak mengapa. Adapun untuk puasa yang sifatnya wajib itu harus diniatkan dari malam. Kemudian yang kedua syaratnya adalah at-ta'yin. Langsung kita meniatkan untuk berpuasa sunnah itu tidak mengapa. Apa at-ta'yin? At-ta'yin itu harus ditentukan puasanya itu puasa apa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Ya. Dan meniatkan puasa, kita juga harus menetap bahwa puasa yang kita sampaikan, yang kita ingin laksanakan itu harus ditetapkan juga dalam niat bahwa puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Nah, itu dua niat. Ya. Nabi Muhammad SAW terkait dengan at-tabyid, la shoma liman lam minal lail. Tidak sah puasa yang belum meniatkan puasa di malam. Paham tum? Oke, kemudian yang ketiga as-shaim. Tidak sah puasa yang belum. Pun yang ketiga adalah di malam. Paham tum? Oke, kemudian yang ketiga as-shaim. Orang berpuasa. Yang ketiga adalah orang berpuasa. Nah, tersebut. Kemudian perhatikan di sini tulis ada Islam. Orang yang harus balik sehat, kemudian ada bersafar, dan kemudian tahir.
Maksudnya balik dari al-haid wan nifas. Ada bersafar, kemudian tahir. Kalau di sini kita bagi dua. Ada wujub, kemudian di sini kita bagi dua. Ada wujub, kemudian sehingga tidak wajib lagi. Ada syarat sihah, dia sudah wajib untuk berpuasa. Tapi ketika dia berpuasa, apakah puasanya sah atau tidak, maka itu tergantung syarat sah ini terpenuhi atau tidak. Seperti itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat syarat wajib berpuasa. Pertama, Islam. Islam ini menjadi syarat puasa. Kenapa? Orang yang bukan muslim itu tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian itu sudah balik. Kenapa? Karena anak-anak usia sebelum balik dia juga tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian as-sihah, sehat. Orang yang bukan muslim itu tidak wajib bagi mereka untuk, karena wajib dapat uzur untuk tidak berpuasa yang kemudian harus dan wajib diqada kesempatan juga tidak bulan suci Ramadan. Sehat ini juga menjadi wajibnya seseorang berpuasa. Kemudian al-iqamah, mukim, dia tidak sedang bersafar. Ini juga menjadi syarat wajibnya berpuasa. Kenapa? Karena orang yang bermusafir sedang safar, dia tidak wajib berpuasa dan boleh berbuka. Yang tadi disampaikan konsekuensinya, puasa hari tersebut harus diqadha di hari yang lain. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini untuk wanita juga menjadi syarat wajib seperti itu. Nah, kalau syarat sihah, syarat sahnya berpuasa, Islam kira-kira menjadi syarat sahnya berpuasa tidak? Iya. Karena orang yang tidak Islam, tidak muslim, tidak wajib, otomatisnya juga tidak sah puasanya. Kemudian al-bulugh. Kira-kira menjadi syarat sahnya puasa atau tidak? Orang yang balik. Hah? Tidak ya. Kenapa? Kenapa? Karena anak kecil yang belum balik, kemudian tetap sah. Jadi di sini tidak ya. Kemudian sihah, sehat. Menjadi syarat sahnya puasa atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit, walaupun tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa, tapi kemudian dia tetap berpuasa, maka puasanya tetap sah, ya. Kemudian al-iqamah, orang yang bersafar, sah atau tidak, menjadi syarat sah atau tidak? Hah? Tidak. Karena walaupun dia bersafar dan dapat rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi kemudian dia tetap berpuasa, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang terakhir adalah tahir anil haid wan nifas, menjadi syarat sah puasa tidak? Iya, ya. Tetap saja kalau sedang haid atau nifas tetap dia sedang puasa. Nah, itu dengan rukun-rukun puasa. Perhatikan ya. Pertama menahan diri, yang kedua harus niat, yang ketiga berpuasa itu, dan agar kemudian puasa yang kita laksanakan itu maksimal. Oke. Kemudian poin yang ketiga,
Kemudian poin yang ketiga, nawaqidus siyam. Nawaqidus siyam. Pembatal puasa. Nah, ini penting sampaikan ya. Tadi di definisi pembatal puasa. Puasa itu adalah al-imsak an jami'i definisi segala adalah al-imsak an jami'i Tadi kita bertanya apa segala bahwa nawaqidus siyam ada 7 ya, ada 7 pembatal berdasarkan apa yang disampaikan oleh al-alif. Yang pertama 7 ya, ada 7 pembatal berdasarkan apa yang disampaikan oleh ilal jauf. Yang pertama ilal jauf adalah baik berupa atau zat apapun yang masuk, baik berupa atau zat apapun yang masuk, maka disebutkan rongga yang dimaksud itu ada 5. Yang pertama rongga yang berada di kita, kemudian di maka disebutkan kemudian di telinga kita ya, di dalam telinga kita ada kemudian di kemudian di kubul kita ya, di dalam telinga kita adalah ya air seni ataupun kotor kita. Nah, itu rongga yang dimaksud. Jadi apapun yang kemudian masuk ke dalam melalui jalur yang memang buka mulut, jalur yang kemudian disengajakan atau yang dapat tapi kemudian mendapatkan dan itu akan puasa ya. Kemudian kedua al-qai ini wahai ada amdan, muntah secara sengaja. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dzara'ahul qai falaysa 'alaihil qada wa man istaqa falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah tanpa maka tidak ada baginya qada. Faman istaqa falyaqdi. Adapun bagi yang mereka disengaja muntah, maka membawa puasa ke mulut sudah menjadi mual dan akhirnya muntah. Itu salah satu bentuk kita menyengajakan muntah, dan ini menjadi salah satu pembatal puasa. Kemudian yang ketiga al-wat'u, dan suami istri di siang Ramadan secara sengaja. Ini juga menjadi batal puasa. Kemudian yang berikutnya adalah al-inzal an mubasyarah. Kalau tadi wat'u amdan, jadi di sini tidak disyaratkan al-inzal ya. Al-inzal itu adalah keluarnya mani, asalkan dia kemudian berhubungan badan, itu sudah cukup kemudian membatalkan puasa. Adapun al-inzal ini keluar mani yang kemudian
An mubasyaratin disebutkan di situ karena istilahnya bercumbu dengan istrinya. Dan di pembahasan ini ada rinciannya, tapi tidak memungkinkan untuk disampaikan sekarang. Yang penting, terutama untuk adik-adik, difahami terlebih dahulu ya, bahwa inilah poin-poin yang kemudian menjadi pembatal puasa. Kemudian yang berikutnya adalah al-haid wan nifas. Ini untuk wanita, ketika datang masa haid ataupun nifas, maka itu puasanya menjadi batal. Datangnya itu sesaat sebelum buka puasa ya, tetap puasa hari itu menjadi batal. Kemudian yang berikutnya al-junun, gila. Ini juga kemudian ulama menyampaikan gila, misalnya puasa dalam keadaan normal sampai jam 7, tiba-tiba jam 7 jadi gila. Kemudian selang setengah jam atau beberapa menit kemudian sadar lagi, normal lagi. Nah, itu sudah cukup membuat dia puasa walaupun gilanya hanya sesaat. Kemudian yang terakhir adalah ar-riddah, murtad atau keluar dari Islam. Ini juga otomatis membatalkan puasa. Nah, inilah poin-poin terkait dengan pembatal puasa. Pertama, yang apa-apa yang masuk ke dalam jauf, rongga, kemudian muntah dengan istri, roh, dan gila, dan yang terakhir ar-riddah. Ustaz bertanya, kalau gimana? Batal? Batal atau tidak kalau pingsan nih? Nah, pingsan atau dalam bahasa dengan junun, dengan gila tadi, kemudian dengan an-naum, tidur, dan al-igma. Igma tadi apa? Pingsan. Nah, kalau gila, tadi sudah dijelaskan bahwa walaupun gilanya hanya itu sudah membatalkan puasa. Paham ya? Nah, kalau tidur dibagi menjadi dua ya. Ada tidur yang sifatnya beberapa saat saja, sejam, 2 jam, atau kurang dari itu. Kemudian tidurnya dari mulai ba'da subuh, bangun-bangun maghrib. Nah, kalau yang pertama, tadi tidur yang hanya sesaat itu tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua juga tidak membatalkan. Nah, kalau al-igma, pingsan tadi, ulama kemudian membedakan. Misalnya saatnya jam 4 sore atau jam itu kan sebagian dari itu karena puasanya kesempatan harus kait dengan apa? Siam. Sunnah sunnah
menyatakan yakin bahwa, dan kemudian juga Ruto. Nah, tadi adalah ketika kita waktu. Nah, kira-kira yakin di ta'jil fitr itu tidak kalau kita waktu udah masuk waktu maghrib atau buka puasa, itu tidak berlaku di sini. Belum boleh untuk berbuka kalau dalam kondisi ragu sudah maghrib atau belum. Nah, kemudian yang ketiga, adzan. Apa? Kita menyangka dengan sangkaan yang besar ya, bahwa waktu maghrib sudah sampai, waktu maghrib sudah tiba. Walaupun ada keraguan sedikit, tapi porsinya hanya 25% keraguannya. 75% itu sudah datang. Seperti ini bagaimana? Mana kondisinya? Kalau seperti ini, oleh kita berbuka dan takjilul fitr itu sudah berlaku. Tapi ingat konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kemudian kita tahu berbuka nih, tahu ternyata tadi kita buka tuh maghrib, padahal itu udah maghrib dengan sangkaan yang 70, maka kita untuk mengkodok puasa kita pada hari tersebut. Nah, as-sahur atau as-suhur, mengakhirkan makan sahur. Apa bedanya sahur sama suhur? Kalau sahur itu makanannya ya, makanan sahur. Kalau suhur itu perbuatannya, melakukan makan sahur. Seperti wudhu, dan kalau wudhu itu apa? Perbuatan untuk berwudhu. Kalau wudhu itu apa? Air yang kita gunakan untuk berwudhu. Makanya di sini bahasanya adalah takhirus suhur. Ini juga menjadi salah kita dalam puasa. Nah, sahur ini kata para li ta'am tarab. Makanan. Maksudnya adalah sudah dihitung melakukan sahur.
tarkul minal kalam. Yang ketiga adalah meninggalkan yang buruk. Semuanya. Mulai dari ghibah, namimah, ngadu domba, berkata bohong, berkata jorok. Itu meninggalkan buruk bukannya wajib ya? Kenapa masukkan ke dalam sunnah? Gimana? Jadi maksudnya Ramadan itu dimasuk, kita tinggalkan. Sehingga ketika kita meninggalkan perkataan tersebut di bulan Ramadan, pahala dalam untuk melaksanakan kewajiban, pahala dalam rangka untuk melaksanakan sunnah-sunnah dalam Nah, ini yang puasa. Walaupun tadi disampaikan ada yang seperti apa? Seperti qiraatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga belajar dengan Jibril Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian juga sunnahnya tat'im as-shaimin, memberikan makan untuk buka puasa orang-orang yang berpuasa. Itu juga satu sunnah ketika di bulan suci Ramadan, yang mana dalam hadisnya orang yang memberikan makan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa tersebut. Ini apakah kemudian harus disyaratkan makanan berat untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan ini, atau boleh hanya takjil saja? Boleh hanya takjil saja, walaupun tetap saja kalau misalnya kita menyampaikannya dengan itu lebih afdol, tapi sudah masuk ke dalam kriteria afdoliyah atau sunniyah ketika kita hanya menyampaikan atau memberikan takjil untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian belum terbit fajar. Kenapa? Karena walaupun ketika kita junub di malam hari, tapi kita mandinya setelah terbit fajar itu tidak mengapa, tidak mempengaruhi terhadap puasa kita, tapi afdolnya, lebih sunnahnya kita mandinya sebelum terbit fajar, supaya ketika masuk kita berpuasa kita dalam keadaan suci. Nah, ikhwah semua dan adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan terkait dengan fikih puasa yang tadi disampaikan, mulai dari at-ta'rif, definisi puasa tersebut, kemudian rukun-rukun puasanya, pembatal-pembatal puasanya, dan terakhir tadi disampaikan tentang sunniyah as-saum atau as-sunan fis saum, sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, itulah yang kemudian bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yuk kita amal dari ilmu untuk agar ilmu itu bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang tidak diamalkan itu akan begitu saja, akan tidak berbuah manis untuk kita, ya. Tetap kita berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala pasti melihat usaha yang kita kerjakan. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami,
lanahdiyannahum Allah Subhanahu wa taala bukan jalan-jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muhsin. Nah, jadi mudah-mudahan dari sekarang dipasang niat dan komitmen yang baik ya. Kemudian bulan suci Ramadan sebentar lagi akan kita, itu bisa menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik untuk kita. Baik dari segi ibadahnya, kemudian kekhusyuannya, kita kepada Allah dan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk kita. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi seolah-olah bulan suci Ramadan terakhir untuk kita. Di situ kita menjadi termotivasi agar Ramadan terakhir ini menjadi Ramadan yang kemudian baik untuk kita. Ya. Sampaikan, lebih dan kurangnya mohon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.